Sudah, Prof, tadi dengar sempat. Ya. Halo. Ya, Halo, halo, Bos. Prof. Sudah kedengaran? Jadi di unmute ah? Sudah, tapi suaranya putus-putus, Prof. Mungkin videonya bisa di-off-kan, Prof, suaranya putus-putus. Mic-nya juga mic-nya itu, Prof, masih di mute. Di unmute atau mute? Sudah, Pak Gus? Halo? Ya, sudah dengar, Prof. Sudah, Prof. Bisa dimulai nggak ya? Sudah, Prof. Sudah ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Gus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mungkin di perangkat laptop saya ada masalah barangkali gitu ya. Ya, saya lanjutkan pada kuliah hari ini. Materinya adalah momentum balan makroskopik. Nah, sebelumnya barangkali untuk refresh saja ini dari mass balan makroskopik kita mendapatkan persamaan overall mass balan di mana dari persamaan akan kita dapatkan persamaan kontinuitas dalam bentuk seperti persamaan ini. Jadi berdasarkan pada konservasi massa, maka massa yang masuk dan keluar dan sama. Kemudian dari makroskopik yang kita dapatkan dari penurunan energi balan makroskopik adalah persamaan mechanical energi balan. Ini dapat ditunjukkan pada persamaan ini. Jadi kalau kita lihat dari persamaan energi balan ini, cukupnya terdiri dari energi kinetik, energi potensial, energi tekanan, kemudian di sini adalah resistensi dari friksi energi. Nah, dari persamaan mechanical energi balan ini, seandainya fluidanya adalah fluida ideal atau fluida invisib, di mana viskositasnya sama dengan 0,
maka suku sigma F di dalam persamaan mechanical energy balance ini sama dengan 0 atau tidak ada. Kemudian mechanical energinya juga tidak ada, jadi dianggap sama dengan, maka kita dapatkan untuk persamaan Bernoulli seperti pada persamaan ini. Jadi sisi kanan dan sisi kiri ini sebenarnya sukunya adalah sama, terdiri dari energi kinetik dan energi potensial dan energi tekanan. Kalau tidak salah kemarin saya menyampaikan bahwa dengan persamaan Bernoulli ini ya, nanti akan aliran fluida. Nah, di mana pengukuran aliran fluida nanti akan bisa kita dapatkan apabila pada titik titik 1 dan 2 itu kanan, ya, gitu. Nah, di mana beda tekanan itu akan bisa kita dapatkan apabila kecepatan alirannya pada titik 2 itu berubah. Kalau berubah semakin besar, lebih besar dari P1, maka tekanan pada titik 2 akan menjadi lebih kecil dari P1. Ya, karena supaya sisi kanan kirinya ini adalah konstan, kira-kira itu. Ya, sedikit ya, dan persamaan overall mass balance, ada persamaan kontinuitas yang kita simpulkan, kita dapatkan kalau dari energi balance skopik, kita dapatkan persamaan mechanical energy balance dan persamaan Bernoulli. Nah, selanjutnya adalah mengenai dan transfer momentum, ya. Jadi pada aliran fluida itu sebenarnya akan memberikan gaya. Di sini adalah apabila ada aliran fluida melewati suatu, di sini adalah aliran udara yang bergerak melewati sayap pesawat terbang, ya. Akibatnya di situ akan memberikan lift force atau daya angkat terhadap objek atau benda tersebut. Tapi kalau diberikan dalam bentuk aliran fluida yang misalnya sudah ada objek yang dikeluarkan dari ini akan water jet ini. Nah, di sini ada hukum kedua dengan MA, jadi gaya ini adalah sama dengan massa dikalikan percepatan. Di mana hukum kedua ini akan berlaku
static fluid. Itu. Tetapi untuk aliran fluida dalam pipa atau aliran fluida melewati sekitar benda, rasa fluida yang bergerak, maka hukum Newton 2 dari persamaan gerak ini tidak berlaku atau sulit untuk menggunakan hukum Newton kedua ini untuk kasus di mana massa fluida yang bergerak. Oleh karena itu nanti kita akan untuk lain dari persamaan hukum Newton 2 tentang persamaan gerak. Dengan kalau dalam bentuk momentum balan, penyelesaian problem aliran fluida menjadi sangat mudah. Momentum balan makroskopik untuk mengetahui aliran kompleks tanpa mengetahui apa yang di dalam sistem secara detail, itu keuntungannya ya. Nah, kemudian cara bisa momentum balan ini adalah akan kita lakukan sama seperti pada pendekat makropik, mass balan, dan energi balan. Jadi kita akan mengacu pada volume kontrol umum di mana momentum itu ditransfer. Nah, di mana momentum dari suatu benda itu sebenarnya kalau kita lihat bisa merupakan besaran yang mutlak. Karena di sini momentum akan sama dengan, di mana momentum di sini adalah sama dengan kecepatan. Oleh karena itu momentum didefinisikan sebagai itu benda yang mempunyai massa itu akan ada momentumnya. Kalau tidak ada massa berarti tidak ada momentum. Ini untuk momentum dinyatakan dalam persamaan ini di mana P sama dengan M kali massa kali kecepatan itu. Beberapa hukum dasar yang yaitu ada hukum dasar untuk aliran fluida yang kita ketahui pada mass balan, ada hukum konservasi atau kekekalan massa, hukum Newton tentang gerak, hukum pertama termodinamika. Di mana hukum 2 Newton ini akan digunakan untuk menggunakan hubungan integral, apakah itu momentum linear, ada maupun momentum angular momentum. Nah, di mana untuk momentum ya, itu katakan pada Newton yang kedua itu menyatakan bahwa
laju perubahan momentum terhadap waktu dari suatu sistem itu sama dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja terjadi pada arah gaya Neto. Jadi perubahan ini adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja sigma F. Ya. Ini adalah perubahan momentum terhadap waktu. Jadi dp adalah momentum, ya. Momentum adalah M kali P per dt. Memenuhi kondisi ada sistem spesifik pernyataan yang menunjukkan arah dan besar. Di sini nanti ada vektor itu. Kemudian penggunaannya nanti adalah dinyatakan dalam bentuk yang dapat diolah volume yang mengandung partikel-partikel fluida yang berbeda bila ditinjau pada waktu yang berbeda. Terhadap suatu sistem, tadi ada kekekalan massa, ya, hukum yang kedua, dan hukum pertama termodinamika. Karena dinyatakan dalam sistem, akan terjadi interaksi antara sistem dengan sebagai sekumpulan zat yang mempunyai identitas tertentu, ya, atau tetap, namun dalam aliran fluida partikel-partikel. Oleh karena itu, barangkali nanti kita akan menggunakan pendekatan kontrol. Kemudian pemilihan sistem untuk aplikasi hukum dasar adalah fleksibel dan tergantung pada sistem yang dipilih. Ya. Sistem yang dipilih ini nanti adalah merupakan kontrol volume, di mana kontrol volume ini adalah suatu daerah dalam ruang. Kemudian hubungan antara sistem dan kontrol volume dinyatakan dalam ilustrasi ini adalah kontrol volume yang ditekan ini. Kalau kita lihat di sini adalah nanti akan ada perubahan momentum pada saat volume kontrol T sama dengan T dan saat T plus T. Jadi ini adalah merupakan volume kontrol stasioner, sehingga hubungan sistem dan kontrol dalam menunjukkan di sini adalah merupakan hubungan antara sistem dan fluida. Sistem yang diperhatikan adalah volume kontrol pada saat T, ya, ini, dan posisinya pada saat T sama dengan T
plus delta T itu ini. Nah, pada daerah 1 pada kontrol volume umum ini ya, daerah 1 dari sistem yang tertinjau. Pada daerah 1 akan ditempati sistem pada saat T plus delta T. Ini saya kira pendekatan kontrol volume yang sama pada waktu diskusi tentang dan hukum Newton kedua yang dinyatakan seperti ini, di mana ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada kontrol volume itu akan sama dengan momentum, ya, total momentum yang bekerja pada kontrol volume itu. Namun di sini kita akan meninjau saja untuk momentum linear. Nah, kalau kita pada saat T plus delta T, momentum ini, jadi momentum pada saat T plus delta T adalah, bisa kita lihat momentum ya, yang pada sistem menempati daerah 2 ya ini ya. Kemudian momentum yang menempati sistem pada daerah 3. Jadi dalam hal ini adalah ditempati sistem bersama pada saat T plus delta T, yaitu. Kemudian pada saat T, momentum linear pada daerah 1 dan 3 ininya. Jadi adalah momentum pada T untuk daerah 1, dan ini adalah momentum pada daerah 3 pada saat T sama dengan T. Nah, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita ambil perubahan momentum tadi, akan kita dapatkan persamaan ini, di mana ini perubahan momentum total ya, ininya di sini di dalam kontrol volume, dan di sini adalah momentum yang keluar dan masuk pada sistem. Ya, jadi ini adalah jumlah, nanti akan sama dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada volume kontrol. Di sini akan merupakan laju akumulasi umum, dan pada suku yang kedua dan persamaan ini menunjukkan laju neto. Artinya di sini ada laju produksi neto momentum yang melalui permukaan kontrol volume pada kurun waktu delta T. Ketika delta T berarti 0, maka 1 dan 2 akan berhimpit dengan permukaan kontrol volume, sehingga dia akan menunjukkan laju keluar dari kontrol volume dikurangi dengan laju, sehingga persamaan konservasi momentum di sini akan dinyatakan di dalam pernyataan bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja pada kontrol volume itu akan sama dengan laju
momentum keluar kontrol volume dikurangi dengan laju momentum masuk kontrol volume tambah dengan laju akumulasi momen dalam kontrol volume. Ini kalau kita tinjau pada aliran fluida dalam bentuk volume kontrol umum seperti ini ya. Jadi ini kita aplikasikan pada kontrol volume umum terletak di mana kontrol volumenya di sini adalah stasioner. Oleh karena itu pada kontrol volume umum ini kita akan meninjau ada luasan kecil, jadi luasan diferensial dA tegak lurus terhadap kontrol permukaan daripada kontrol volume itu. Jadi ada nalar ya seperti biasa yang bekerja pada permukaan kontrol yang dalam ini adalah kita ambil dalam ukuran atau dalam bentuk diferensial, luas diferensial, sedangkan P sendiri adalah merupakan vektor kecepatan yang searah dengan aliran itu. Pada kontrol volume, di sini akan sama dengan gaya-gaya pada permukaan akibat interaksi kontrol volume dengan lingkungan secara kontak langsung dan gaya benda. Di mana laju proksi momentum dari luasan kecil dA sini itu adalah dinyatakan dalam persamaan di sini. Ya. Nah, ini bisa diuraikan dengan aljabar vektor dalam bentuk aljabar vektor pada persamaan di sini. Karena tadi ya itu. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar vektor, ini kita lihat bahwa sebenarnya pada ruang kecil itu laju fluksi massa dari kontrol volume yang melalui dA itu adalah dinyatakan pada bagian ini ya, ininya. Yang di sini adalah kalau kita lihat ini sendiri adalah merupakan luas proyeksi